4 komponen. Komponen utama yang pertama adalah kompresor. Yang kedua, kondenser. Ya. Yang ketiga adalah metering device. Ya. Metering device atau dikenal istilahnya kapiler. Ya. Yang keempat adalah evaporator. Tadi dijelaskan bahwa bahan pendingin itu harus mudah berubah wujud atau nama prosesnya penguapan dan apa? Penguapan dan pengembunan. pengembunan ya. Itu. Nah, di alat mana sih proses tersebut terjadi? Kita bahas tuh di sini. Oke, apakah sudah kelihatan? Oke. Sistem pendingin kompresi ya. Di sini kompresi. Kompresi itu kira-kira apa artinya? Tekanan. Apa? Memompa. Memompa. Kemudian ada lagi? Kompresi, tekanan, memompa. Nah, jadi di sini kaitannya dengan kompresi ya. Menekan, memompa, menghisap. Bagaimana secara detailnya di sistem kompresi? Oke, ayo kita bahas sistem pendingin. Apa sih sistem pendingin? Ya, kok sering disebut sebagai atau dikenal AC, kulkas. Ya, gimana prosesnya? Kita masuk ke tujuan kita. Ya, yang pertama atau paling utama kita bisa menjelaskan ya sistem mesin pendingin. Dari menjelaskan ini nanti harapannya kita sudah paham komponennya apa saja, ya. Proses terjadinya pendinginan itu seperti apa. Ya. Kita fokusnya ke pokok bahasan sistem refrigerasi kompresi. Nah, di sistem refrigerasi dan tata udara kita mengenal dua macam, ya. Kompresi dan absorpsi. Ya, di sini ada namanya absorpsi. Nah, untuk absorpsi, contoh bahan pendinginnya adalah amoniak. Ya, itu. Yang kompresi, ya penggunaan bahan pendingin lain tadi. R22, R134. Ya. Dari gambar sebelah kanan, ya, kita tahu tadi ada dua proses. Ya. Satu menyerap panas, satu membuang panas. Ya. Berarti sisi yang menyerap panas itu proses apa tadi? Penguapan. Penguapan. Oke, di sini penguapan prosesnya ada di dalam indoor unit. Ya, yang outdoor unit itu proses pembuangan panas. Ya, posisinya di outdoor unit. Contoh saja, kita punya ruangan sekian nih. Kita pasang AC, jendela kita tutup, pintu kita tutup. Ya nggak kalau kita menggunakan AC di lab? Ya. Ya kan? Di sini kita pasang AC. Kira-kira udara yang kita hirup itu sehat nggak menurut kalian? Tidak, Kenapa? karena udara tidak sirkulasi. Ya, sirkulasi terjadi, kan muter aja kan? Ya, cuma di Cuma, dalam aja, Pak. Nggak jadi dari luar. tetap gitu ya istilahnya. Ya, udaranya kan tetap nih di dalam, itu terus kita hembuskan, kita hirup. Jadi solusinya agar sehat lah istilahnya, kita perlu menambahkan jalur untuk fresh air. Ya, di sini ada jalur fresh air. Nah, apakah udara dari luar ruangan itu langsung masuk, serta merta masuk bercampur dengan udara yang sudah dingin? Tentunya tidak. Ya. Nanti ada sistem lagi khusus ya. Di sini kalau kita kenal istilahnya adalah jalur fresh air ya, udara segar. Ya, udara segar yang masuk ke dalam ruangan ini melalui tahap-tahap filterisasi terlebih dahulu ya.
Kemudian ada juga jalur exhaust. Kalau kalian pernah masuk ke kamar mandi, dekat lab, itu kan ada namanya kipas di kamar mandi ya. Ya. Nah, itu fungsinya agar udara di ruangan tersebut tidak pengap. Makanya ada exhaust yang menghisap udara dari dalam ruangan keluar. Itu. Jadi ada suplai air bersih atau suplai udara segar, udara bersih, tapi setelah melalui tahap filterisasi, kemudian ada exhaust ya, udara yang keluar. Kayak gitu ya. Ini dasar. Kemudian sistem kompresi ya, kita fokusnya di situ. Kompresi menggunakan mesin, ya, ditekan, didorong. Mesin pendingin itu apa? Dijelaskan bahwa mesin pendingin alat yang digunakan untuk memindahkan ya, perpindahan panas atau kalor dari dalam ruangan ke luar ruangan. Ya, tadi yang kita simulasikan tadi. Seperti itu konsepnya. Ini mesin refrigerasi berisi fluida, ya. Fluida atau bahan pendingin tadi, atau freon kita kenal ya. Bersirkulasi secara terus-menerus selama tidak ada sistem kebocoran ya. Bahkan kita ini anggap pipa, ada sirkulasi muter aja selama pompa atau kompresor ya, yang mendorong bahan pendingin itu masih bagus, masih normal. Di dalamnya terjadi perubahan wujud ya, tadi pengembunan dan penguapan. Prosesnya itu. Nah, kalau gambar seperti ini kalian familiar ya. Ini AC, ya kan? Sering kita temui. Ya, Pak. Di AC, kemudian dihubungkan menggunakan pipa, masuk ke outdoor. Komponen pipa ini ada namanya drain ya. Proses penguapan itu pasti akan menimbulkan air kan? Ya. Dan makanya di sistem evaporator ini dilengkapi dengan talang air dan drainase pembuangannya. Nih kalau yang kalian familiar seperti ini ya. Nah, komponen apa saja yang dipakai? Oke. Komponen utamanya ada 4 ini. Ya. Kompresor, kondenser, metering device, evaporator. Di situ ada arah panas keluar, arah panas masuk ya di kompresor. Kalau berdasarkan gambar seperti ini berarti fungsi kompresor apa? Mengubah Mengubah apa? Udara masuk, Pak. Udara atau gas tadi? Gas masuk. Gas ya. Jadi kompresor ini kalau kita ibaratkan manusia ya, ini jantung kalian. Kalau jantung kan darah tuh yang bersirkulasi kan. Kalau di sini bahan pendingin ya. Bahan pendingin yang masuk ke kompresor itu wujudnya harus gas ya. Di sini warna biru adalah sisi hisap ya, atau sisi masuk. Yang warna pink adalah sisi keluar atau sisi dorong ya. Sisi dorong discharge ya, discharge. Sisi hisap adalah suction. Itu jadi fungsi kompresor menghisap, mendorong. Kalau arahnya sebagai penghisap dan pendorong, fungsi utamanya adalah mensirkulasikan bahan pendingin. Iya kan? ya, Oke. Pak. Fungsi utama kompresor itu mensirkulasikan bahan pendingin ke seluruh sistem. Wujudnya adalah gas ya. Kemudian karena di sini posisinya di push ya, didorong, berarti di sini bentuknya adalah high pressure vapor atau gas, ya kan? Gas bertekanan tinggi. Dari kompresor di sini gas bertekanan tinggi. Didorong terus-menerus sampai masuk ke kondenser, ya.
kondensor ini adalah heat exchanger-nya. Ya. Kalau di kondenser, kondensasi atau pengembunan. Ya. Proses pengembunan tadi kan membuang panas, ya enggak? Ya, Pak. Ya. Proses pengembunan membuang panas, perubahan wujud dari gas ke cair, ya kan? Nah, proses perubahan wujud tersebut butuh dingin. Nah, di sini dipasang komponen tambahan, yaitu adalah kipas sentrifugal. Ya. Kalau simulasi ini ya, di sini kondensernya didinginkan menggunakan kipas sentrifugal. Ya, panasnya dari bahan pendingin yang bersirkulasi di kondenser ini dihisap oleh kipas sentrifugal, dibuang keluar. Makanya kalau kita berada di posisi unit order, di depannya terasa hangat, terasa panas. Iya kan? Iya, Pak. Ya, Pak. Makanya di situ kalau kalian mengamati ketika unit ordernya tidak hangat, tidak panas, berarti ada masalah di sistem ini, ya, di sistem unit AC ini. Karena di sini sudah terjadi proses perubahan wujud ke cair, ini berubah jadi warna merah, ya. Liquid line. Di sini posisi tekanannya adalah high pressure liquid, ya, sudah cair. Ya. Di sini adalah high pressure liquid. Kemudian masuk ke metering device, ya. Metering device ini ada namanya expansion valve, hand expansion valve, ya, kita atur manual dengan tangan. Bisa juga dengan alat bantu, ya, variasinya bisa pakai obeng main, ada yang thermo expansion valve, nanti kita bahas jenis-jenis untuk metering device. Di sini fungsinya adalah sebagai pengkabut atau penurun tekanan agar proses perubahan wujud penguapan di evaporator itu terjadi maksimal. Kalau dari komponen ini namanya thermo expansion valve karena ada sensingnya, ya, sensor suhunya. Jadi membuka dan menutup keran ini diatur oleh pembacaan sensing loop ini, ya. Kapan harus membuka maksimal, kapan harus menutup. Dari metering device masuk ke evaporator. Evaporator penguapan, berarti perubahan wujud dari cair ke Gas. gas. Ya. Di sini membutuhkan panas. Karena posisinya di evaporator, ya, atau di indoor, panas itu adalah panas dari dalam ruangan. Ya. Bebannya bisa jadi beban manusia, beban panas manusia. Kemudian ada kalau tambahannya di ruangan ada namanya lampu, itu kan menghasilkan panas. Ada proyektor, ada komputer, itu kan komponen yang menghasilkan panas. Ya. Nah, panas tersebut dihisap oleh blower nih. Kalau di outdoor ini namanya kipas sentrifugal, kalau di indoor ini adalah blower. Ya. Blower ini yang mensirkulasikan udara. Jadi udara dari ruangan dihisap, masuk, disentuhkan kisi-kisi evaporator, dikeluarkan lagi, ya. Itu. Nah, proses terjadinya perubahan suhu dingin tersebut namanya konveksi, ya. Di ilmu termodinamika ada konveksi, konduksi, ada radiasi, ya. Nah, proses di sini namanya konveksi. Ada evaporasi, penguapan, ada konveksi tadi. Nah, setelah dikabutkan, diturunkan tekanannya, berarti posisi setelah evaporator adalah low pressure vapor, ya nggak? Kanan rendah. Ya kan? Gas Ya, bertekanan Pak. rendah. Gas bertekanan rendah ini masuk ke kompresor lagi. Jadi yang masuk dan yang keluar kompresor itu harus berwujud gas bahan pendinginnya. Ya. Oke, terkait 4 komponen ini ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan terlebih dulu.
Lanjut, Pak, mau tanya Pak. gimana? Lah itu dari keempat itu kan ada yang jalur-jalur itu Pak. Ya, Nah, itu paling kemungkinan besar bocor itu yang bagian mana Pak? oke. Kalau kemungkinan bocor, ya itu sebagian besar arahnya ke titik sambungan. Ya. Kalau kita masang AC nih, sederhananya. Di AC itu kita kenal membuat sambungan namanya swagging dan flaring. Nah, yang riskan di posisi tersebut. Bahkan kita kembali ke slide sebelumnya. Ya, di sini. Di output evap, ya, di sini. Ini ada sambungan flaring dan swagging. Di tempelan atau di bagian kanan odot ini adanya flaring, ya, sambungan flaring. Nah, mengapa kita belajar pemipaan yang arahnya ke situ? Jadi besok kita belajar pengawasan, belajar flaring swagging, itu agar kita tahu sambungan flaring, sambungan swagging yang bagus itu seperti apa. Jadi yang rawan terjadi kebocoran di sambungan pemipaan kita, ya. Kemudian kalau di pipa tembaga, ya, pipa yang menghubungkan ini kalau tidak PO, tidak pecah, aman. Bisa jadi di evaporator, ya, di evaporator dan di kondenser itu ada sambungan pengelasan juga, ya. Itu dari pabrikan. Dari pabrikan juga sudah dilakukan pengujian juga, ya. Kalau yang sisi rawan ya ketika menginstalasi, ya, akan kita las pakai las asetilin, kita sambung pakai swagging, kemudian kita las, kita flaring. Nah, kalau kita tidak kencang, kuat, bisa terjadi kebocoran di situ. Ya, ada lagi? Pak, terima kasih. Oke, Mau tanya Pak, gimana, Dimas? tadi yang masuk dari kondenser tadi cair ya Pak ya? Yang keluar dari kondenser. Oh iya, yang keluar. Oke, yang keluar adalah cair. Oh iya Pak. Di sini adalah high pressure liquid, ya. Di sini high pressure vapor atau gas. Di sini low pressure vapor. Oke, ini 4 komponen kita. Nah, bagaimana pembagiannya? Seperti ini. Kita bagi dua seperti ini. Sisi low press, ya, itu adalah input kompresor, output expansion, ya, atau metering device. Kemudian sisi high press itu adalah output kompresor sampai ke input metering device, ya. Ini adalah high press. Nah, bagaimana pengaplikasiannya? Ya, kalau kita bentuk realnya tadi di gambar awal adalah AC split wall, ya kita samakan. Contohnya seperti ini. Ini bagian di outdoor unit, ya. Belakang kipas ini adalah kondenser. Ya, ini adalah kondenser, ya. Kemudian ini adalah kipas sentrifugal. Nah, kompresornya di mana? Ini adalah kompresor. Ini bagian elektrikal. Besok kita pelajari bagian elektrikal di pertemuan selanjutnya. Nah, ini tabung kecil ini adalah suction akumulator, ya. Suction akumulator itu di jalurnya di titik suction line ini. Posisinya sebelum kompresor. Ya. Suction akumulator ini fungsinya sebagai penampung sementara bahan pendingin yang belum berubah wujud ke gas. Ya. Jadi misalkan nanti unit ini bermasalah atau kotor, ya, otomatis perubahan wujud tidak akan terjadi maksimal, ya. Makanya kita akan melakukan perawatan dan perbaikan tujuannya di situ. Di sini ada komponen untuk memproteksi agar gas yang masuk kompresor itu ya benar-benar gas, ya, tidak ada cairan ikut terbawa masuk ke kompresor. Nah, ini adalah evaporator, komponen selanjutnya. Kemudian ini blower. Ya, di split wall ini adalah blower.
Posisi blower itu di bawah evaporator. Makanya posisinya udara ini masuk ya. Udara masuk bersinggungan dengan evaporator, keluar lagi. Nah, bisa jadi masuknya lewat tergantung posisi filter unit indoor AC ini, apakah di depan ataukah di atas ya. Nah, kalau kita belajar komponen pendukung lainnya lagi ya kita bahas di sini ya. Ini sekilas ya, kalau mau mendetail sangat kompleks. Di sini ada LPS, ada HPS ya, low pressure switch dan high pressure switch. Ini adalah proteksi untuk kompresor. Jadi ketika low pressure, ya, kompresor akan off, tidak mau nyala. High pressure juga sama. Kemudian ada muffler ya. Muffler ini biasanya sebelum muffler dilengkapi dengan side glass sebagai pemantau. Bisa jadi setelah muffler ada pemantau. Ya, gelas pemantau di sini juga ada. Di sini juga ada ya. Side glass ini sebagai pemantau ya, kondisi bahan pendingin itu bisa kita cek, kita lihat. Ya, apakah bentuknya gas atau air. Muffler ini sebagai peredam ya. Kalau hanya muffler gini ya, sebagai peredam getaran. Ini kondenser, pipa sentrifugal, ada komponen receiver ya, ada receiver. Receiver di sini dikenal dengan receiver tank. Receiver tank itu berfungsi sebagai penampung bahan pendingin berwujud cair atau gas. Kalau posisinya di sini, Gas, Pak. ya? Halo, Air. Cair. cair Liquid. ya, liquid. Oke, karena posisinya setelah kondenser, ya kan? Di sini gas, setelah kondenser berubah cair. Jadi menampung bahan pendingin berwujud cair. Kemudian ada filter, ya. Filter ini fungsinya sebagai penyaring kotoran yang mungkin terbawa ketika dilakukan instalasi unit, ya. Biasanya filter dryer, ya. Dryer berarti apa? Udara. Apa? Dryer? Pengering. Ya, Pak. Ya enggak? Ya, dryer adalah pengering. Ya, pengeringnya seperti apa? Nah, di sini kalau filter dryer, kalian pernah beli sepatu baru? Ada boxnya, ada kotaknya. Ya, Di bagian dalam kardus ada, atau pernah menemukan kantong kecil berisi butiran bulat-bulat. Iya, Pak. Nah, itu tujuannya apa kira-kira? Biar wangi. Awet. Biar wangi atau pengawet? Pengawet. Pengawet. Oke, salah satunya ya arahnya ke pengawet, biar tahan lama. Jadi tujuan penggunaan bahan tersebut adalah sebagai penghilang uap air, ya. Jadi agar sepatu tidak berjamur, dipasanglah itu. Itu namanya adalah silika gel, ya. Silika gel. Di dryer unit ini juga sama. Ada silika gel atau desiskan, ya. Bahannya itu. Jadi untuk menyerap uap air, ya. Karena kalau uap air sudah bercampur dengan bahan pendingin, ya, dengan oksigen, lama-kelamaan akan terjadi korosi. Ya. Jadi motor kompresornya korosi bisa. Pipa tembaganya semakin lama semakin rapuh, ya, bisa. Maka ketika kita melakukan instalasi unit perlu dilakukan namanya vakum, ya. Entah vakum sistem, ya, vakum sistem itu vakum seluruh sistem pemipaan atau hanya vakum unit tertentu, bisa evaporator, bisa kondensor, ya. Gitu ya, filter dryer. Kemudian ada expansion valve ya, tadi metering device. Ada akumulator ya, suction akumulator. Gitu. Oke, bisa diikuti sampai di sini terkait komponennya.
Siapa? Oke, siap. Kita lanjutkan lagi. Nah, kalau dari gambar ini, kira-kira komponennya apa? Kompresor. Konden. Kondensor, kompresor, evaporator. Kompresor. Kompresor. Oke, Kompresor. jantung Jantung, ya. Pak. Oke, siap. Ini adalah jantung. Fungsinya sebagai sirkulator ya. Alat yang mensirkulasikan. Jantung, apa yang jantung lakukan di dalam tubuh kita? Pompa, ya, berfungsi mensirkulasikan darah dalam tubuh. Kalau kompresor berfungsi mensirkulasikan bahan pendingin ya atau refrigeran. Bentuknya adalah gas. Ya. Ini kompresor, tabung yang di sebelahnya adalah suction akumulator. Ini adalah kompresor. Nah, tipe kompresor ada perpindahan positif ya. Perpindahan positif ada piston, torak, ibaratnya mesin motor, mobil. Ketika piston ini turun posisinya, ini kondisinya adalah menghisap ya. Tapi ketika piston ini naik, kondisinya adalah mendorong. Gambarannya seperti itu. Ada yang tunggal, ini tunggal, ganda, ada diafragma. Kalau yang sebelah kanan ini adalah ganda. Nah, bagaimana kita membedakan sistem discharge dan suction? Ya, sebagian besar itu kita membedakannya kalau dari pipa, ya, itu adalah diameter. Ya. Kalau kalian makan, membuka mulut atau menutup mulut? Buka. Buka. Berarti kalau buka diameternya besar atau kecil? Besar. Besar. Oke ya, sudah kita temukan jawabannya. Berarti sisi suction, ya, sisi suction itu yang diameternya besar. Ya, berarti kalau sisi discharge kebalikannya. Ibaratnya kita mau meniup. Apakah kalian bisa meniup sambil membuka mulut? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya. Oke, jadi kalau meniup, mulut kan mengecil kan? Berarti diameter di sini, sisi discharge adalah diameternya yang kecil. Ya. Oke, bisa sampai sini? Oke, Pak. Nah, untuk sekarang ada beberapa unit yang diameternya sama ya kalau untuk AC split. Nah, kita membedakannya adalah dari sisi jalurnya. Ya. Kalau tadi kan ada jalur pipa dari indoor ke outdoor. Nah, besok kita amati ya. Apakah ini benar-benar sama persis atau tidak? Seperti yang kita bahas hari ini. Kemudian ini adalah tipe rotari atau putar ya. Ini adalah sisi suction, sisi discharge. Ya. Nah, ini adalah bagian yang rollernya ya, yang bekerja. Ini adalah spring, ya, spring yang menggerakkan roller. Jadi ketika posisinya seperti ini, sisi suction lah yang masuk, ya, bahan pendingnya. Kalau ini didorong bergeser, ya, bergeser ke sini, arahnya berarti sisi discharge, ya, discharge-nya yang menuju ke kondenser, ya kan? Suction dari evaporator. Ini adalah tipe yang putar. Kemudian di sini ada Turbo. tipe rotodinamik. Pernah lihat yang kayak gini? Nggak pernah, Pak. Ini sudah jarang ditemukan ya. Tipenya adalah kompresor sentrifugal dan aksial ya. Beberapa masih ada yang memakai ya. Kapasitas besar industri ya. Ini memanfaatkan energi kinetik dengan menggunakan elemen rotasi. Ini adalah tipe kompresor sentrifugal dan aksial. Kalau dari jenisnya atau bentuknya nanti ada hermatik, ya, open type. Nah, besok kita amati hal-hal seperti itu. Nah, kalau ini apa? Komponen kedua, radiator. Oke, kondensor ya. Kalau di pembahasan kita ini adalah kondensor AC mobil kalau seperti ini. Kalau tadi gambar kita yang
Pertama terkait sistem kan kondensor untuk AC split. Oke, kondensor. Aduh, 12. Oke, di sini ya sebagai penukar kalor, alat penukar kalor. Kondensor dibagi 3 berdasarkan medium, ya, medium pendinginannya. Berpendingin udara. Maksudnya itu bisa jadi kita pasang kipas atau kita memanfaatkan udara sekitar. Ya. Ada kulkas yang kondensernya tidak ada kipasnya. Jadi pendinginannya memanfaatkan udara sekitar, ya enggak? Kalian pernah megang sisi kanan kompresor, sisi kiri, sisi belakang kompresor terasa hangat? Halo? Hangat pernah ya? Itu adalah efek dari kompresor ini, ya. Proses pembuangan panas di kondensor, ya. Jadi berpendingin udara, berpendingin air, cooling tower, berpendingin gabungan, ya. Cooling tower bisa jadi berpendingin air dan udara kalau gabungan. Ini terkait kondensor. Kemudian kalau komponen seperti ini dari gambar tadi adalah metering device. Ada 6 metering device yang kita pakai. Ada hand expansion valve, ya. Ada automatic, termostatik, dan pipa kapiler. Ini 4 komponen ini untuk metering device yang sering dipakai. Ada float valve, ada float valve high dan low. Ya, ini adalah dengan pelampung. Ya. Nah, pipa kapiler, kalau digambar tadi kan AC split wall, ya. AC split wall bagian besar menggunakan pipa kapiler untuk sistem penurun tekanannya, ya. Tadi kan sebagai pengkabut, ya, mengatur jumlah aliran, menurunkan tekanan refrigeran. Nah, bagaimana konstruksi dari metering device? Yang pertama adalah thermo expansion valve, ya. Di situ menggunakan sensing atau sensor. Ini adalah sensing loop, ya, sensing loop. Kemudian keran yang liquid masuk, ya, liquid keluar, itu ada jalurnya. Diatur buka tutupnya pakai sensing loop ini. Ya. Kalau kapiler, ibaratnya ya kalian mengalirkan air pada pipa 1 in, kemudian kita sambung ke setengah in. Ya, jadi diameter pipanya itu kita kecilkan, itu kalau pipa kapiler. Jadi seperti ini. Jadi diameternya sangat kecil untuk pipa kapiler. Jadi kalau di sistem AC ada pipa 3/8, 5/8, ya, 1/4. Ya. Kalau ini kecil 0,05, 0,07. Ini ya. Jadi tampilan pipa kapiler. Komponen utama selanjutnya adalah evaporator. Oke, evaporator tadi apa? Halo? Menurunkan. Evaporator kok menurunkan? Cair ke uap. Dari cair ke gas. Ya. Oke. Alat penukar kalor selanjutnya adalah evaporator, ya. Kalau kita amati atau kita pelajari terhadap model perpindahan panas. Oke, tadi sampai mana? Kita terputus? Evaporator. Oke, siap. Evaporator. Nah, evaporator, kalau kita amati berdasarkan perpindahan panasnya, ya, ada perpindahan panas secara natural, ya. Ini adalah konveksi ya tadi jenisnya, sama force convection dan natural convection. Kalau dari konstruksinya yang sering kita pakai ada bare tube sama flat surface, ya. Contohnya ini di AC, ya, di kulkas juga ada. Ya, ini untuk evaporator flat surface bagian besar di kulkas, ya. Kulkas sistem 1 pintu itu pakai flat surface ada, yang ketiga adalah final. Nah,
Apa bedanya antara natural convection sama force? Ya, kalau natural convection itu sistemnya memanfaatkan perbedaan massa jenis. Jadi evaporator yang kita pakai itu harus ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi. Kalau force ya menggunakan blower untuk memaksa terjadinya aliran udara sehingga terjadi konveksi ya. Jadi kalau kita pendinginnya ya, menggunakan AC split wall ada kita blowernya, berarti itu tipenya evaporator force convection. Kalau dari bentuknya seperti ini ya tadi konstruksinya. Ini AC di lab kita ada mengetahui mana komponennya. Ya ini adalah tipe dari flat surface, ini bare tube. Kemudian yang ini adalah fine. Oke, terkait komponen dan pembagian sistem kerjanya bisa dipahami ya? Halo? Paham, Pak. Oke, materi sudah diakses di LMS. Oke, nanti jam 3:30 ya, kalian akses soal evaluasinya ya. Jadi di login pakai password PTPTU besar semua ya. Oke, terima kasih ya untuk Ya, diskusi Pak. kita hari ini. Kemudian nanti kapan kalian ke lab? Halo, besok ada Pak. jadwal di lab? Besok full teori. Full. Ada Sebentar. jadwal kosongnya nggak? Kalau ada, silahkan dimanfaatkan ke lab. Kalian lakukan kegiatan job pertama. Job pertama adalah kegiatan identifikasi komponen yang sudah kita bahas tadi, beserta alat-alat yang akan kita pakai untuk proses evakuasi sistem, pemipaan, pemasangan, pembongkaran, dan sejenisnya. Ya. Sampai tahap pengujian dan rencana peluang penghematan energi. Kita butuh alat apa saja sih? Besok kalian identifikasi di situ. Ya. Oke. Jadi untuk diskusi kita hari ini, kita akhiri terlebih dahulu. Ya, teman-teman sudah akses materinya di LMS. Kemudian nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya ya dengan bahasan materi lainnya. Untuk materi berikutnya kita terkait sistem COP ya, coefficient of performance, kemudian cooling load itu bagaimana. Cooling load ini berkaitan dengan penentuan kapasitas pendingin yang akan kita pakai ya. Kemudian nanti jam 3:30 kalian akses di Smart ke LMS kita ya. Oke, untuk hari ini kita akhiri terlebih dahulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.